Setelah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat mulai dilonggarkan, aktivitas industri pengolahan alias manufaktur Indonesia juga mulai kembali bergeliat ya pada bulan September kemarin. Bahkan data menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur tanah air ini berhasil menjadi salah satu yang terbaik di ASEAN ya, menjadi juara di ASEAN dan mengungguli beberapa negara lainnya. Seperti apa sih detailnya, bagaimana perbandingannya kita akan bahas bersama. Gambaran aktivitas manufaktur ini bisa kita lihat dari data Purchasing Managers Index ya, atau PMI yang ini menggunakan angka 50 nih sebagai titik acuannya. Jadi kalau di atas 50 itu artinya sedang berekspansi para pelaku usahanya, gencar melakukan kegiatan ekspansi, sedangkan kalau nilainya di bawah 50 maka sebaliknya ya, pelaku usahanya lagi menahan diri nih sehingga aktivitas manufakturnya mengalami kontraksi, kebalikannya ekspansi. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh IHS Markit, PMI manufaktur Indonesia yang terbaru di bulan September kemarin itu berada di level 52,2. Ini naik ya dibandingkan 2 bulan sebelumnya. Kita lihat waktu itu dihantam oleh gelombang COVID-19 varian Delta yang di Juli akhirnya menjadi yang terendah di sini 40,1, dan kemudian di bulan Agustus memang agak naik sedikit walaupun masih kontraksi ya, karena tadi masih di bawah 50 di angka 43,7, dan angka ini juga kalau dilihat sudah setara nih dengan awal tahun atau di bulan Januari sama-sama 52,2 walaupun memang belum sampai setinggi waktu itu di bulan Mei ya, sampai 55,3. Nah, kalau kita bandingkan dengan September tahun lalu atau year on year, di sini angka PMI-nya juga jauh lebih baik karena waktu itu angka PMI kita berada di level 47,2 ya. Jadi memang sudah ada pemulihan nih. Jadi terbukti bahwa pelonggaran PPKM yang sudah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia itu memang seiring dengan perlambatan laju penularan virus corona dan sudah memungkinkan sektor-sektor manufaktur ini kembali tumbuh atau bergeliat ya. Dan IHS Markit di sini juga mengatakan baik produksinya sampai pemesanan baru atau new ordersnya itu kembali naik setelah 2 bulan turun cukup drastis, dan dunia usaha yang terlibat dalam survei ini juga mengakui permintaannya sudah mulai meningkat karena memang kan mobilitasnya sudah semakin longgar, mendukung juga peningkatan aktivitas masyarakat ya. Dan bagaimana dengan ASEAN tadi ya, kalau ini kan khusus di Indonesia saja, kita lihat perbandingannya. Nah, kondisi manufaktur di seluruh wilayah ASEAN ini secara umum relatif stabil ya, karena selama bulan September kemarin setelah penurunan yang besar memang hampir semua di ASEAN itu di bulan Agustus turun, dan PMI di ASEAN akhirnya tercatat tepat di angka 50, netral aja nih di bulan September. Naik dari sebelumnya sempat menyentuh rekor terendahnya waktu itu dalam 14 bulan sebesar 44,5. Jadi memang sudah terlihat ada pemulihan, tapi sekali lagi ini masih netral ya karena pas 50, dan ada 3 dari 7 negara ASEAN yang mencatatkan peningkatan aktivitas manufaktur atau ekspansi tadi di atas 50 ya, termasuk Indonesia yang ada di urutan kedua setelah Singapura. Di sini kita lihat ada di urutan pertama dengan kenaikan tertinggi, dan PMI-nya memang paling nomor 1 di ASEAN 53,4. Jadi juara yang sebenarnya Singapura dari Agustus lalu dia turun sampai 44,3, jadi naik sampai 53,4. Nah baru di bawahnya itu ada Indonesia, kita juara 2 sebetulnya ya. Setelah Indonesia ada Filipina yang PMI-nya tercatat di sini 50,9 atau kembali ke wilayah ekspansi setelah kontraksi juga di bulan Agustus sama juga. Sementara di bawahnya lagi ada Thailand nih. Thailand ini masih mengalami kontraksi lebih lanjut lagi ke angka 48,9, dan kontraksi ini terjadi karena dari sisi permintaannya atau demand side-nya masih lemah walaupun ada kenaikan outputnya nih di tengah situasi pandemi yang sedikit membaik, sehingga angka PMI-nya kalau dibandingkan itu sudah lebih baik dari 3 bulan sebelumnya ya, walaupun masih kontraksi. Begitu juga dengan negara tetangga kita, Malaysia, ada PMI-nya 48,1, kontraksi juga, tapi membaik kontraksinya dari penurunan yang sudah terjadi selama 4 bulan berturut-turut gitu ya. Hal yang sama juga dialami oleh Myanmar nih. Myanmar ini angka PMI-nya cukup rendah 41,1, dan yang terakhir kontraksi selama 4 bulan berturut-turut juga dialami oleh negara lainnya yaitu Vietnam di angka 40,2 karena memang terdampak oleh gelombang pandemi COVID-19. Akhirnya PMI-nya tidak berubah ya dari angka bulan Agustus, masih 40,2 juga. Nah, seperti apa respon pemerintah gitu ya, karena kan memang cukup
baik performa Indonesia atau performa manufaktur Indonesia, dan akhirnya diapresiasi juga oleh pemerintah. Di sini ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi PMI Manufaktur Indonesia jadi salah satu yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Memang salah satu ya, bukan juara satunya. Nah, walaupun sesuai data masih belum nomor 1, masih ada di bawah Singapura, tapi patut diapresiasi kita juara 2. Dan menurut Luhut ini dengan penanganan dan pengendalian pandemi yang cukup baik dari pemerintah gitu ya, dan akhirnya berhasil nih mendorong peningkatan kinerja industri manufaktur yang cepat juga. Sebelumnya juga ada tanggapan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bahkan mengatakan PMI Manufaktur Indonesia ini ternyata berhasil membalap China. Jadi selain tadi nomor 2 di ASEAN, dia juga lebih tinggi dari China, Indonesia yang waktu itu China ada di level 51,5 ya. Jadi dibandingkan dengan negara China, kita masih lebih tinggi juga. Dan menurut Menperin, menurunnya kasus COVID-19 yang mendukung pelonggaran aktivitas kita sebagai masyarakat itu indikasi bahwa ternyata bisa loh pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat berjalan seiring dengan pelaksanaan aktivitas ekonomi. Untuk itu Kemenperin terus menyempurnakan kebijakan-kebijakan untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatannya dalam operasional, mobilitas kegiatan industri ya. Dan dengan kebijakan tersebut akhirnya seluruh aktivitas sektor industri bisa berjalan baik dan tetap terpantau. Sehingga dikatakan sektor industri bisa lebih optimal lagi dalam perannya sebagai motor penggerak dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Nah, meski kondisinya memang sudah membaik, kita patut apresiasi, tapi ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi juga, yang perlu jadi perhatian pemerintah khususnya ya, supaya tidak terlalu keenakan karena sudah membaik, tapi kemudian tidak dievaluasi lagi poin-poin pentingnya. Nah, ini IHS Markit memberi beberapa catatan penting ya, yang bisa jadi fokus pemerintah. Yang pertama kita lihat di sini katanya permintaan luar negeri itu masih lemah di bulan September karena masih ada gangguan utamanya, tantangan utamanya pasti pandemi COVID-19 dan ada kesulitan pengiriman yang akhirnya mempengaruhi permintaan ekspornya. Selain itu ketenaga kerjaannya nih, penciptaan lapangan kerjanya juga masih terhambat karena pengunduran diri, kemudian juga PHK akibat COVID-19 ternyata masih terus terjadi sampai saat ini walaupun mungkin beritanya tidak segencar akhir tahun lalu atau awal tahun lalu gitu ya. Kemudian optimisme dari dunia usaha ternyata juga menurun di bulan September di tengah ekonomi yang sebetulnya membaik. Jadi harus dipertanyakan ada apa sebetulnya yang diperhatikan oleh pelaku usaha gitu ya. Selain itu ada masalah pasokan yang ketat, ini juga perlu jadi perhatian karena keketatan pasokan ini terjadi akibat waktu pengiriman dari pemasoknya tertunda diakibatkan oleh pembatasan dari kegiatan masyarakat ya. Makanya kita masih terus melakukan PPKM, jadi bisa saja ini berdampak akhirnya ke aktivitas manufaktur lagi. Yang terakhir ada resiko juga tekanan harga alias inflasi di sektor manufaktur yang juga masih terus terjadi, yang didorong lebih karena kenaikan biaya bahan bakunya. Akibatnya perusahaan manufakturnya akhirnya membebankan sebagian biayanya kepada klien-kliennya gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengevaluasi 5 poin penting ini setidaknya yang sudah di-highlight oleh IHS Markit, barulah kita bisa berharap gitu ya supaya kita nggak lagi jadi juara 2 di ASEAN setelah Singapura, tapi betul-betul bisa menjadi juara sesungguhnya.